Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami'i awliya ilahi wa salihin wa suhadil muttaqin khususan li muallifi hadzal kitab wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Bapak Direktur Utama yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan rencana kita untuk kajian bulanan di Rabu terakhir tiap bulan, sesuai dengan saran saya dan disetujui Pak Direktur Utama, kita supaya ada patokan dan pedoman dan tidak terulang-ulang pembicaraannya, kita membaca kitab namanya Nasaihul Ibad, artinya nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Karena di awal biar aja di sebagian dibaca dulu pengantarnya supaya tahu apa sih isinya lah, baru nanti kita masuk kepada materi. Insya Allah ini mudah-mudahan lah akan membuka hati, terutama pikiran kita juga, supaya makin besar minat dan semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itulah intinya lah. Jadi biar aja ulun izin Pak Dirut lah membaca dulu sampai nanti materinya, karena akan baru mulai pada mungkin pertemuan berikut. Hari ini masih lantar nih, cuma supaya afdal pembacaannya biar dibaca sebagian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah alladzi hassa man sa'a min ibadihi bil ma'asil hukmiyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khaira wa fira. Ini orang baca kitab tak ya tuh. Cuma nyaman diterjemahkan dulu lah, jadi lalu nanti biar ulun izin mengantar lah kada sampai komentar panjang nih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata beliau, allazi ja'ala ilma arba'a sifatil kamaliyah, yang telah menjadikan ilmu itu adalah sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Jadi menurut beliau di sini sifat kesempurnaan yang paling tinggi bagi manusia itu bukan pada kekayaan, tapi kepada ilmu. Makanya ada istilah lah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dalam kehidupan dunia, kuasalah ilmu, kuasai ilmu. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin selamat dan sukses di akhirat, fa alaihi bil ilmi, hendaklah dia kuasai ilmunya. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa ingin sukses hidup dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah ia kuasai ilmu kedua-duanya. Jadi kunci utamanya itu adalah pada ilmu. Orang beribadat kalau tidak ada ilmunya, termasuk salat kita kada tahu sembahyangnya, kita nggak tahu sembahyang itu sah atau tidak, benar atau tidak. Pekerjaan tiap hari pun belum tentu bisa sempurna kalau tidak tahu ilmunya. Maka diwajibkanlah kita belajar. Ada dua kewajibannya. Yang pertama wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap individu kita diwajibkan belajar, harus tahu ilmu itu.
wajib ain namanya. Yang kedua wajib kifayah, kita biasanya menyebut fardu kifayah. Itu adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang wajibnya bersifat sosial. Tidak perlu harus setiap orang tahu, tapi harus ada yang tahu. Yang fardu ain atau wajib ain itu adalah pertama menyangkut kewajiban-kewajiban yang berhubungan kita dengan Tuhan kepada manusia. Jadi itu wajib hukumnya dipelajari. Kewajiban pada Allah itu misalnya lah sholat. Kita wajib belajar ibadah sholat itu supaya sholat itu pertama sah, yang kedua diterima. Ada sembahyang yang sah tapi tidak diterima, ada yang tidak diterima dan juga tidak sah. Karena itu perlu belajar. Puasa wajib pokoknya belajar, walaupun sangat minimal lah. Kemudian soal zakat wajib dipelajari. Jadi semua yang terkait dengan ibadat, namanya ibadah mahdhah, yang semata-mata ibadat itu wajib dipelajari. Hukumnya wajib mempelajari itu. Bila kita tidak belajar kita berdosa. Soal teknis pembelajarannya silahkan aja. Apakah seperti sekarang sangat canggih melalui daring, apakah dengan mendatangkan guru ke rumah atau ke majelis taklim seperti hari ini, kita gagasan Pak Dirut seperti ini sebenarnya sudah menunaikan kewajiban. Cuma Allah mohon izin kadang membicarakan soal hukum-hukum itulah, kan bicarakan. Kita bukan bicara fikih, tapi di sini lebih banyak nasihat-nasihat nanti. Walaupun mungkin tersenggol-senggol sedikit, biasanya bisa senggolan dulu ya coba. Jadi intinya adalah ada kewajiban kita mempelajari itu, walaupun untuk batas yang paling minimal. Paling kita tahu lah ibarat sembahyang itu nang batal tuh kayak apa, apalagi ada gatal ada batal lah, nang gatal kayak apa, bagaru supaya kada batal, nah gitu, gatal tapi kada batal. Ini tanda-tanda soga penggaruan tuh perlu belajar ilmunya kayak apa. Sebab kalau kita misalnya tidak belajar, dikhawatirkan pekerjaan kita dilakukan tapi tidak sah. Kalau soal batalnya sholat, berarti kita tidak sah sembahyangnya, bukannya tidak diterima. Ini ada yang tidak sah tadi dan tidak diterima, ada yang sah tapi tidak diterima. Nah, gitu. Ada yang paling bagus sah dan diterima. Misalnya lah orang kada boleh sembahyang itu kalau tidak ada tumak ninah misalnya. Tumak ninah itu artinya diam sejenak, 1 detik aja cukup. Tidak ada satupun anggota tubuh yang bergerak, diam 1 detik. Itu namanya tumak ninah. Anggota tubuh lah, amun jantung kada di stop lain, paru-paru lain. Ini anggota tubuh. Jadi kalau misalnya ada orang, ini sudah tak hukum sebenarnya, tapi contoh nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada gerakan kita yang dilakukan dalam sholat, kemudian sembahyang kita tidak ada tumak ninahnya, itu bukan hanya tidak diterima, batal sembahyangnya. Umum terjadi itu biasanya ketika orang bangun dari rukuk, itu yang paling umum terjadi itu. Yang paling umum terjadi bangun dari rukuk. Jadi ketika rukuk bangun, belum diam anggota tubuhnya sudah langsung sujud. Itu biasanya yang paling umum tuh terjadi. Tapi kalau ujung jari kadang masuk lah, jari kadang masuk. Kalau kan misalnya sampai pernah ketemu orang nangka inilah, nah. Kenapa? Asal jangan tangannya ada nangka itu, nah apa kada ukir sini nggak tahu juga, nah. Pernah lihat lah, nah. Itu kan ada apa? Karena dia ini bukan anggota tuh sampai sini. Jadi kalau misalnya maaf lah, berdiri kalau ini contoh aja. Atau mencontohkan Pak Muhammad. Nah, Pak Muhammad jadi contoh lah. Nang iyanya lapah duduk sudah. Jadi kan biasanya kan gini kalau lagi itu lah, nah gitu. Tangan itu bagusnya pegangannya di sini nah. Nah kayak itu nah, jangan di sini atau pakai di sini, bagian kayak ini, nah sini nah ini, cep, nah kayak itu nah, ini 2 sini, nah tapi bukan berarti pilih nomor 2 lah, nah ini ada juga ini 2 lah jangan. Nah lalu ketika dia rukuk kan, rukuk Allah, ini diangkat nih sampai sini, Allah, jangan kayaknya Allahu Akbar, nah jangan Allahu Akbar sampai gini kan.
Nah, ketika dia bangun, kan tangannya harus naik tuh. Matanya kada boleh ke bawah sini, Pak, ke situ nah. Tapi kada boleh itu kan berarti batal, Bang. Nah, kalau tempat sujud tuh nah. Makanya diajarkan jangan tempat sujud kita itu menggambarnya macam-macam. Apalagi gambarnya gawe bibinian. 2 kali sudah imam sampai sujud itu kada bergerak juga. Sekalinya ada nama di ITH membaca sekalinya surat kabar atau majalah. Nah, ketika sami Allah nih kan bergerak nih. Sami Allah liman hamidah. Nah, ini masih goyang nih. Nah, goyang Allahu Akbar. Nah, padahal ini masih goyang. Kada boleh tuh. Itu namanya tidak tumanin aja. Nah, harus diamkan dulu. Diam gini. Hanya Allahu Akbar. Nah, itu contoh-contoh kecil kayak itu nah. Banyak tuh terjadi atau bergaruk. Di sini apa temen napak nyamuk, bong, aja. Nyamuknya hilang, pipinya abang. Kalau dia 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau tidak berturut-turut 3 kali tidak batal. Maka ilmu robot pun dipakai di situ. Ilmu robot. Jadi misalnya ada sesuatu yang mengganjal di dahi atau mau dibuangi, boleh nggak kita ngambil barang itu? Boleh. Cuma sampai sini berhenti dulu. Ambil, buang. Tup. Diam dulu nih tangannya nih. Baru tup. Nah. Tapi kalau tup 3 kali batal. Nah, contoh-contoh kecil kayak begitu tuh. Nah, kadang-kadang kan kalau tidak dipelajari, pada tahu kada apa juga kalau jar. Bapandir kayak itu juga, pada boleh juga. Untuk aku ada pandir tahu. Orang hilang lah, kalau hilang ke rumah tuh. Mucil benar. Assalamualaikum. Mak sembahyang kayak apa nih? Waalaikumsalam jago. Kita kan udah boleh itu. Nah, kecil-kecil macam itu memang bagus dipelajari. Yang kedua, yang wajib kifayah, yang wajib ain itu yang terkait dengan pekerjaan kita. Apapun kedudukan dan status kita, sebenarnya kita fardu ain belajar ilmunya. Kita di perbankan belajar ilmu, kita di pegawai belajar ilmu kepegawaiannya dari segi hukum Islam, supaya ketika melaksanakan tugas tidak ada hukum-hukum agama yang dilanggar. Kalau dia jadi petani, belajar ilmu pertanian, bukan ilmu pertaniannya, ilmu syariat tentang pertanian, hingga membedakan ini mana tanah orang, ini bagaimana cara menggarapnya. Kalau kita bersama orangnya ada musyarakah, kerjasama, muzaraah namanya. Kalau dalam teori ilmu ekonomi syariah itu kan ada muzaraah, namanya ada musaqqah. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Yang kedua, yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu yang bersifat umum. Kalau itu seperti ekonomi itu sebenarnya kada wajib tiap orang mempelajarinya, hanya yang terlibat di dalam aja. Ilmu sosial, ilmu eksakta, kedokteran, kada diwajibkan semua kita belajar ilmu kedokteran. Kada, beberapa orang cukup lah. Makanya kalau orang mempelajari ilmu umum itu sebenarnya bapak-bapak lah, pahalanya besar banget kalau berniat tuh, karena menunaikan kewajiban inya menggawi sealaman, bahasanya sealaman, selamat dari dosa. Sama orang menyembahkan jenazah itu kada wajib ain juga. Sebagian itu mewakili sudah cukup, tapi yang sebagian ini telah melepaskan dosa satu kampung. Jadi kalau yang menyembahkan orang mati misalnya, nah itu sebenarnya kita melepaskan dosa orang satu kampung. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang manajemen, itu termasuk pelajaran yang fardu kifayah. Apalagi kalau misalnya jadi pimpinan, kalau jadi pimpinan jadi wajib jadinya kita belajar supaya tahu memimpin itu seperti apa. Dan memimpinnya bagus, memimpin dunia akhirat. Nah, jadi kata beliau di sini, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu itu adalah sifat yang sempurna yang paling tinggi. Tidak ada sifat kesempurnaan yang lebih tinggi daripada ilmu. Inti dari kehadiran Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah mengajarkan orang tentang ilmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, wahdahu, satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Maksud syarikat itu adalah tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Syirik, ya? Tidak ada syiriknya. Syirik itu bahasa kita sekutunya.
Jadi kalau kita misalnya maaflah bertuhan kepada Allah tapi masih percaya kepada yang lain, itu sebenarnya syirik tuh. Makanya kalau sampai mendengar ada ceramah orang percaya kepada keris, percaya kepada cincin, percaya kepada apa sih namanya batu akik segala macam, kalau dia menganggap itu yang memberikan bekas kepada manusia, sebetulnya itu syirik. Kalau dia yang keras berpendapat, kadosanya dihual. Ini ada keras apa? Berjimat dia haram. Kenapa? Karena orang mengandalkan kepada jimat itu. Ini soal tauhid pang itulah. Ikam juga bila memakai ini nah. Artinya tahan timpasan, tahan tungkihan, ditungkih kada timpas, kada tadas. Wah, kebal. Lawe pasang jimat, wah, menentang siapa namanya. Wah. Seolah-olah jimat itulah yang menyelamatkan dia. Kalau itu kepercayaannya, berarti ada dua kekuatan. Kekuatan Allah yang dipercaya sebagai Tuhan, kekuatan jimat yang juga dikatakan sebagai pemberi bekas kepada sesuatu. Itu bisa berbahaya. Ini bagi orang yang keras lah, makanya tidak mau dia makai itu. Tapi bagi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang umum, kalau itu hanya dijadikan alat tidak apa-apa. Hanya alat, bukan itu. Sama seperti minum, kita minum ini. Apakah air ini yang bikin kita hilang haus? Dalam teori tauhid bukan. Berapapun kita minum tidak akan hilang hausnya kalau Allah tidak menghilangkan haus itu. Ini hanya alat untuk menghilangkan haus. Pastikah dia bisa menghilangkan haus? Jawabannya tidak. Tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bertuhan kepada ini. Sama dengan obat. Apakah obat itu menyembuhkan penyakit? Dalam teori tauhid tidak. Yang menyembuhkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gitu Pak, ilmunya itu. Supaya orang tidak pernah kehilangan identitas kehambaannya. Jangan pernah pengen obatnya jar. Jamin kalau pengen makannya pasti sembuh. Baru makan 2 hari mati sih dan. Gejala penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, yang satu meninggal, yang satu sehat. Mustahil enggak? Tidak. Itu mungkin terjadi karena bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, ilmu-ilmu kayak begini ini kan kalau tidak dipelajari kita bisa salah dalam beretikat atau bertauhid. Lalu timbul kesombongan, jaka kada aku jar. Kan tahu lah dokternya harap pada jar. Kayak apa penyakit apih lawan sidin jar. Hati-hati Pak itu. Kalau itu sampai ke dalam hati, terdindinglah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang belajar tauhid itu Allah menyembuhkan lewat dokter itu. Nah gitu. Allah mungkin pernah cerita lampian dulu lah. Allah sudah lupa nih karena lawas tuh. Kisah Nabi Musa yang sakit gigi itu. Nabi Musa sakit gigi, sakitnya luar biasa. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ulun sakit mana gigi nah? Sulit ulun berbicara, zikir kepadamu, tolong sembuhkan penyakit ulun. Nabi Musa nih, Nabi Musa itu kan gampang langsung bicara dengan Tuhan, makanya disebut dengan kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah. Kata Allah, hei Musa, di depan rumahmu itu ada rumput, ada daun-daun, kau ambil itu rumput, kemudian kau olek, bikin obat. Tempelkan di gigimu, nanti aku sembuhkan penyakitmu. Keluar Nabi Musa ke halaman rumah, diambil rumput yang dimaksud tadi, kemudian dibersihkan, digiling, tempelkan. Tidak lama kemudian sembuh penyakitnya. Alhamdulillah. Beberapa bulan kemudian dicoba Allah lagi, sakit lagi gigi yang sebelah. Nabi Musa udah tahu obatnya di halaman nih, ada sulit-sulit. Diambillah rumput yang sama, diolah dengan olahan yang sama, digunakan dengan cara yang sama, tidak sembuh-sembuh. Sehari 2 hari, banget sakitnya. Ngadu lagi Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, ulun ini sakit gigi, Nabi yang sangat tahu ulun sakit gigi. Dan ulun sudah obati seperti yang sampean padahkan dulu. Obatnya sama, caranya sama, yang semalam sembuh ini kada. Kenapa ya Allah? Kata Allah, wahai Musa, engkau ingat gak ketika kau sakit gigi yang pertama apa yang kau lakukan? Kau minta padaku supaya disembuhkan. Kutunjukkan cara penyembuhannya dengan obat. Yang kedua, kau minta gak dengan aku? Tidak, kata Nabi Musa. Langsung cari obat kan? Iya.
Coba lihat, sembuh nggak kamu? Tidak. Kalau gitu bukan obat yang menyembuhkan. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Kalau gitu ya Allah sembuhkan aku, sembuh. Itu populer Pak cerita di pesantren kayak gitu tuh. Nah, jadi artinya dalam segi tauhid itu adalah orang yang selalu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan la syarikalah, tidak ada sama sekali syarikat, sekutu karena kebersamaan dengan yang lain. Allazi hassa min man sa'a min ibadihi bil ma'asir hukmiyah, yang memberikan keistimewaan khusus kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dengan bermacam-macam ketentuan hukum yang diberikan padanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi, kata penulis kitab ini, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu abduhu adalah hambanya, wa rasuluhu dan rasul utusannya. Jadi rasul itu bahasa kita pakai utusan. Kalau Pak Dirut ngutus Pak Haji Muhammad misalnya ke Jakarta, nah Pak Haji Muhammad itu rasulnya Dirut. Bahasa Arab itu tuh rasul tuh. Kalau Nabi rasulnya Allah, disebutlah Rasulullah. Kalau Pak Haji Muhammad rasul Dirut. Bahasa Arab tuh kayak itu tuh, rasul, utusan. Dipercaya nggak kalau orang itu jadi utusan? Tidak mungkin kan Pak Dirut mengutus orang tidak dipercayai. Dekat nggak antara orang yang diutus dengan yang mengutus? Pastilah. Masa orang kada tahu-tahu tiba-tiba orang yang minta sedekah di pinggir jalan diutus Pak Dirut mau urus Bang Kalsel. Begitulah Nabi Muhammad karena utusan Allah, beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazi hasahullahu bijami kamalatil ubudiyah. Siapa itu Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah bijami kamalatil ubudiyah, dengan segenap kesempurnaan ibadat. Jadi Nabi Muhammad itu untuk ukuran ibadat bapak-bapak, itu Nabi Muhammad ukurannya. Yang sempurna ibadatnya hanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu diajarkan untuk memberikan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Tidak ada yang berlebihan satupun, apapun itu berada di pertengahan semuanya. Kita disuruh beribadat, seluruh hidup wajib ibadat, tapi ibadatnya tidak mesti harus satu saja. Seharian sembahyang terus tidak diajarkan. Pian rai sembahyang subuh, sembahyang terus sampai isya, ibadah sembahyang pulang sampai goreng subuh sembahyang pulang, haram. Kita tidak diajarkan itu. Ada bagian-bagiannya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk baca-bacaan, ada zikir segala macam. Ada orang rajin puasa setahun penuh, ada pernah berhenti puasanya. Boleh tidak? Haram. Ada 5 waktu yang tidak boleh sembahyang, ada 5 hari yang tidak boleh kita berpuasa. Tahu kalau benar itulah? Ibadah sembahyang subuh, tidak boleh sembahyang. Kalau Pak nak berajin-rajin supaya Tuhan tahu siapa seorang negara. Allahu Akbar sembahyang, marah Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang dimarahi Allah? Orang sembahyang dimarahi Allah? Orang sembahyang sesudah sembahyang subuh. Pada waktu matahari terbit tidak boleh sembahyang. 2. Pada waktu matahari persis di atas ubun-ubun tidak boleh sembahyang. Nih kalau kita berdiri, bayangan kita nggak kelihatan, nggak boleh sembahyang. Sampian pulang ke Masjid Nur, kalau kita ini aman dikit karena gelindong lah. Tiba-tiba sampai sana udah jam 12 persis di atas, masjid penuh, terpaksa di luar, lalu Allahu Akbar. Sembahyang apa itu? Tahiyatul masjid di tengah kartak? Ikhwah, sembahyang sunat haram. Yang dosa sembahyang duduk aja. Adalah usolli sunatat tahiyatul kartaki. Rakatain lillahi ta'ala. Apa sembahyang sunat tahiyatul kartak? Tidak ada. Kalau bang suatu saat tiba-tiba tak keluar pada masjid, jangan sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid harus di masjid, hati masjid, batas masjid. Kemudian yang kedua, bila waktunya persis di atas tadi, kita nggak boleh sembahyang. Duduk aja, tidak apa-apa. Gelincirkan dulu, baru sembahyang. Kalau itu sembahyang sunat tanpa sebab.
Habis asar nih, tadi habis asar siapa yang sembahyang sunat? Adakah? Bila ada tuh dimarahi malaikat tuh. Jadi ada aturan. Islam sekali lagi tidak pernah memberatkan kepada siapapun. Jadi kalau kita merasa berat, sebenarnya itu karena nafsu aja. Tidak ada yang berat, semuanya gampang. Sembahyang kada kau berdiri, duduk. Kada kau duduk, berabah. Kada kau berabah, disembahyangkan. Ya Allah. Nah, itu. Yang penting asal sholat gitu. Jadi kesempurnaan ibadat itu apa ada pada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi mala Allah taala qalbahu, yang telah memenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la, dari kemuliaan dan keagungan Allah jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menetapkan, menegaskan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi min jamalil asna, yang memiliki kesempurnaan, keindahan. Makanya kita jadikan Nabi Muhammad, dijadikan Allah Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masruran, selalu menyenangkan, mansuran, dan selalu mendapatkan pertolongan. Jadi kalau mau meniru Nabi Muhammad lah, dimanapun berada, jadikanlah selalu menyenangkan siapapun, tidak pernah menyakiti orang. Itu ciri Nabi Muhammad tuh. Di lingkungan mana saja, di kalangan apa saja, selalu membuat orang lain senang. Wah, kalau kita bisi kepala bagian macam ini nyaman badar kalau siapa dimutasi ke wadah kita, si anu alhamdulillah rami kita. Jangan terbalik, siapa yang diangkat ke wadah kita, si anu pah imbaham sudah jar, ampihan aja kita bertaan. Kenapa garam? Babrumuar. Jadilah masrur, selalu menyenangkan. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat beliau, wasalikina, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, ala nahjihi, atas jalan yang telah dilalui oleh beliau, fanalu khaira wafira, maka mereka itu semua telah mencapai khairan wafiran, kebaikan yang banyak. Sahabat beliau, keluarga beliau, orang yang mengikuti jalan beliau itu akan mendapatkan suatu kebaikan yang banyak. Nah, itu pengantar beliau lah. Amma ba'du, kemudian daripada itu, jadi amma ba'du kemudian daripada itu, setelah itu kata beliau, fayaqulu murtadi ghafral masawi, berkata orang yang mengharapkan keampunan dari Tuhannya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa. Jadi nama nulis kitabnya Pak, orang Jawa, orang Banten, ngaran sidin Muhammad Nawawi bin Umar. Ini ulama besar internasional. Jadi imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, Imam Haramain. Bahkan mendapat gelar yang bermacam-macam. Beliau itu mengarang kitab lebih dari 115 kitab yang menjadi rujukan sekian banyak ulama dan melahirkan sekian banyak ulama. Jadi ada orang Indonesia itu yang hebat, namanya Muhammad Nawawi bin Umar. Beliau mengatakan, hadza sarhun, ini adalah sebuah penjelasan, wada'tu ala kitabil mustamil ala mawa'iz, yang aku letakkan di atas kitab yang mengandung mawa'iz, nasihat-nasihat, lil allamah, dari seorang yang sangat alim, al-hafiz, yang hafal. Hafiz itu apa ya? Hafal. Tapi kalau al-hafiz di sini artinya hafal 100.000 hadis, lengkap dengan sanad dan mengenal baik perawinya. Hafiz ngarannya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada tingkatannya, Pak. Bila orang hanya belajar aja temu hadis, bila hafal 100.000 hadisnya, lengkap dengan sanad itu maksudnya merawikan si anu, itu namanya al-hafiz. Kalau hafal 300.000 hadis, itu namanya al-hakim. Kalau hafal lebih dari 300.000 hadis, itu namanya
Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari itu hafal 2 juta hadis. 2 juta hadis lah hafal. Dan lengkap dengan riwayatnya. Kalau kita paling hafal teksnya aja, ini kadang lawan orang-orangnya si anu dari si anu dari si anu dari si anu sampai kepada Nabi. Padahal Imam Bukhari itu bukan orang Arab lah. Beliau orang Rusia, Uzbekistan, Rusia. Beliau hafal lebih dari 2 juta hadis. Beliau pilih kemudian yang sahih hanya sekitar 6.000. Jadi hadis itu banyak yang palsu-palsu, banyak yang daib-daib. Nah itu yang disebut dengan Al-Hafiz. Berarti yang mengarang buku ini, kitab ini, orangnya hafal 100.000 hadis lebih. Siapa yang namanya? As-Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad As-Syafi'i, yaitu Syihabuddin namanya bin Ahmad bin Ali bin Muhammad. Nah, ada Pak Muhammad kan? Nah, Muhammad bin Ahmad ulang, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i. As-Syahir yang populer, yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sebutan Ibnu Hajar. Biasanya kita menyebut Ibnu Hajar. Al-Asqalani, Asqalani sebuah daerah Asqalon ya, Asqalon. Sumal Misri, kemudian Mesir. Jadi beliau setelah di daerah Asqalan pindah ke Mesir. Tagamadallahu taala birahmati amin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, amin. Wa samaituhu, dan aku kasih nama kitab ini Nasaihul Ibad, itu namanya nasihat-nasihat untuk hamba Allah. Untuk apa? Fi bayani al-fazil munabbihati ala istidadi liyaumil ma'ad. Nah ini yang penting baiklah supaya kita tahu isinya. Fi bayani, pada penjelasan, al-fazil munabbihati, ungkapan-ungkapan yang memberikan peringatan kepada kita semua, ala istidadi, untuk bersiap-siap, liyaumil ma'ad, menghadapi hari akhirat nanti. Jadi kita membaca kitab ini diharapkan itu bisa ya istilahnya bersangol lah itu. Kita ini perjalanan jauh. Kalau lagi nih lah indah mati itu kita kada berhenti. Makanya kada pas dia menyebut di peristirahatan beliau yang terakhir. Belum tentu istirahat dalam kubur itu, menurut tampilannya malaikat kayak istirahat. Ini perjalanan panjang lagi nih. Kita tuh mulai diciptakan di alam roh dulu lah. Ini roh itu pada diciptakan sudah sampai akhir kiamat sudah ada rohnya. Tinggal turunnya ke dunia aja nanti Allah tentukan di mana. Makanya termasuk salah satu yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Kita nih kadang kalau milih Pak, lahir di mana kalau milih kita, itu Allah yang tentukan. Allah ciptakan rohnya. Jika kalau milih kita mungkin anak abah umah sugih berataan. Kenapa diciptakan orang ada yang miskin, ibunya, bapaknya, bahkan ada yang lahir dari non muslim, dia jadi muslim. Itu Allah yang atur itu. Jadi ada yang tidak bisa kita pilih dalam hidup itu, termasuk diantaranya soal kelahiran. Nah kita disuruh bersiap-siap. Setelah di alam roh, lalu kita masuk ke dalam rahim ibu, disebut dengan alam rahim. Rahim itu bahasa kita pakai kasih sayang. Dikasih sayangi oleh orang tua, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perut kok bisa hidup tuh. Umur 4 bulan sudah bernapas, padahal dalam perut tuh. Padahal dihitung-hitung dalam perut tuh kalau kau berhindak Pak. Kalau kau percaya kan masuk ke parut ulang. Kayak perasaan dalam perut. Kemudian baru lahir, disebutlah namanya alam sahadah. Ini kita nih sekarang alam sahadah nih. Nah di sini baru ada godaan yang membuat orang berbuat dosa. Setelah itu godaan untuk orang berbuat supaya berbuat dosa macam-macam lah. Setelah itu baru masuk ke alam kubur ngaruhnya, disebut alam barzah. Berataan masuk kenapa berataan pindah ungut-ungutan ini. Berataan masuk kawakah di kubur kenapa ungut kan tahu Bang. Tergantung kepada masing-masing. Bagaimana keadaan di kubur sangat tergantung kepada keadaan di alam sahadah yang sekarang ini. Sama dengan anak yang lahir juga sangat tergantung kepada ibu dan bapaknya. Kalau pada waktu hamil, ibu-ibu itu banyak melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, insya Allah anaknya jadi baik. Tapi kalau ibunya suka melihat yang kurang baik, mendengar yang kurang baik, apalagi mengucapkan kalimat yang tidak baik,
anaknya insya Allah juga tidak akan baik. Jadi yang dalam alam syahadah tergantung pada dalam alam rahim, yang alam akhir, alam kubur termasuk tergantung kepada alam syahadah. Nah kita bisa mengukur seorang itu, kita termasuk nambaikan yang adakah gitu. Nah itu yang disebut dengan alam. Baru nanti setelah kiamat, hari kiamat nih, para kiamat sudah nih, baru masuk alam akhirat namanya. Itu yang terakhir. Jadi terminal kita berjalan itulah inna lillahi, kita asalnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah. Itu terminal akhir kita. Kembali kepada Allah itu bisa diterima, bisa ditolak. Kalau dia baik, terima surga. Kalau dia ditolak, neraka. Benamkan di neraka sebagai hukuman. Jadi kita ini masih dalam perjalanan semuanya nih, jalan. Tiap hari yang kita lewati makin memarati nih, makin dekat terus nih. Para ada umur 50, 60, 70, itu makin parah nih. Karena sampai batas akhirnya masuk dalam kubur. Berapa lama di kubur? Sampai kiamat. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan dari kubur, baru kita diperhitungkan amal. Ya kalau bagus alhamdulillah surga, kalau tidak bagus neraka. Di situ berapa lama? Orang Islam kalau di neraka tergantung dosanya. Orang non muslim tidak percaya pada Allah selama-lamanya, tidak akan keluar lagi. Nah ini dari sini maksudnya kita mempelajari ini, mudah-mudahan ini jadi sangu lah, bisa menyadarkan kita sangu untuk persiapan liyaumil ma'ad pada hari kiamat nanti. Wa as'alullah ta'ala wa as'alullah al-karima ayam fa'abil muslimin, dan aku berharap kepada Allah yang maha mulia agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kaum muslimin, wa ayat'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan Allah jadikan kitab ini sebagai simpanan berharga ila yaumiddin sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Nah itu Pak pengantar beliau. Jadi isi kitab ini intinya adalah apa? Peringatan pada kita. Nanti kita membaca mungkin kali semuaan kayak ini lagi lah. Kita akan bacanya poin-poinnya aja. Nah supaya ada berkahnya lah, kita masuk ke ampun sini sedikit aja nah. Ada lawas paling 2 jam tuntung kira-kira. Kada nyaman nih pengantar kan belum masuk nih. Jadi kata beliau di bawah sini, beliau itu ingin mengambil berkah, tabarrukan, istilahnya tabarrukan, ingin menyampaikan dua hadis. Mudahan hari tuntung sebutin barang nih. Hadisnya panjang benar Pak, panjang. Tapi kada Bapak, kita sampai jam 7 malam kada Bapak kan. Aku nak kalau sampai jam 7 kalau. Nah, tapi ulang berdahulu Bang, boleh. Iya nanti sampai jam 7 ulang boleh berdahulu. Nah supaya ada berkahnya, ini kan baru pengantar nih. Nah kata beliau, untuk mengambil berkah maka sebelum masuk kepada materi mawaiz atau nasihat-nasihat tadi, izinkan saya menyampaikan kata beliau 2 hadis yang sahih. Ada 2 hadis yang sahih yang disebut beliau, dia uridu tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilain. Saya ingin mengambil berkah bi ityani hadisain, dengan mendatangkan atau menampilkan 2 hadis syarifain yang mulia, jalilain yang agung. Nah ini yang pertama Pak. Fal hadisul awwalu ajazanil Allama Asy Muhammad Khatib As-Sami Sumal Madan Al-Hambali. Yang pertama, hadis ini kuperoleh dapat ijazah aku dari seorang yang sangat alim namanya Syekh Muhammad Khatib As-Sami Al-Madani Al-Hambali. Siapa itu? Yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, anak Utsman, anaknya Abbas, anaknya Utsman, an masyayikhi, dari para syekhnya, guru-gurunya, muttasilan ila Abi Zarrin, sanadnya ini bersambung kepada Abu Zar Al-Ghifari, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya azza wa jalla. Ini yang pertama Pak, hadis kursi namanya. Jadi hadis kursi itu hadis yang isinya
firman Allah, redaksinya Nabi Muhammad. Saya ulangi lah, hadis kursi itu isinya firman Tuhan, tetapi ungkapannya, lapasnya itu dari Nabi. Kalau Al-Quran isinya dari Allah, lapasnya dari Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Yasin, itu adalah dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu dari Allah. Nabi hanya menyampaikan, tidak satu kata pun atau bahkan satu huruf pun yang diubah oleh Nabi. Tapi kalau hadis kursi tidak, Allah berfirman tapi ungkapannya dari Nabi. Karena itu kadang-kadang ungkapannya bisa berbeda-beda antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk, apa bunyi hadisnya? Mudah-mudahan ini ada manfaat besar lah kita membaca hadis yang pertama ini. Qala ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, ini firman Allah nih, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram dilakukan di antara kamu. Fala tazalamu, janganlah engkau menzalim. Ini Allah menegaskan yang pertama nih. Seluruh hamba Allah siapapun dia, Allah tegaskan bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim, menyakiti orang tak. Aku mengharamkan pada diriku, kata Allah, melakukan perbuatan zalim, menganiaya, menyakiti, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram dilakukan di antara kamu. Fala tazalamu, janganlah kau saling menzalim. Nah, jadi kita dilarang berbuat zalim, menyakiti orang lain. Apalagi yang disakiti itu negara, dengan memanipulasi misalnya, menyakiti orang. Jadi korupsi, kolusi, segala macam itu bisa mendatangkan kezaliman. Makanya dalam teori ekonomi syariah, kenapa tidak boleh riba? Kenapa tidak boleh gharar? Kenapa nggak boleh maisir? Itu menzalim orang lain. Jual beli nggak jelas barangnya, ketika datang lain yang datang, itu menyakiti orang, nggak boleh. Apalagi sampai memukul, menyakiti, memaki, mencaci. Dulu kita di awal pertemuan kan, kata Pak Dirut, kita bicara ghibah, menyambati orang lain, itu juga haram. Kenapa? Itu menzalim. Nah, ini bapak-bapak yang banyak kadang-kadang lah, disadari atau tidak, kita menyakiti hati orang lain dengan kebijakan kita, dengan ucapan kita, atau dengan perbuatan. Apa hukumnya? Jawabannya haram. Allah nyatakan haram. Janganlah hidup menzalim atau menyakiti orang lain, apapun bentuknya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, tiap-tiap kamu itu dhallun, sesat. Jadi yang pertama itu pas sebenarnya kita ini sesat, tidak ada satupun yang selamat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah padaku, niscaya aku berikan hidayah. Kita nggak berdaya Bapak sebenarnya. Selalu ada kecenderungan berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Ini maksiat itu kayak rame Pak, rame. Bedum lawan baca Quran, rame mana? Bedum. Ya itu. Ya itulah memang. Sudah dikatakan oleh Nabi memang soal kebaikan itu selalu iblis itu menggoda kita. Kayak apa aja caranya supaya hancur manusia. Itu aja intinya satu. Saling halihan kalau untuk berbuat baik itu. Kecuali kata Allah orang yang kuberikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Karena itu mintalah hidayah pada Allah. Makanya kita disuruh setiap kali sembahyang itu baca surah Al-Fatihah. Di situ ada permintaan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah padaku di jalan yang lurus.
Kalau tidak bisa Pak. Hati hendak berbuat baik, gangguannya luar biasa banyak. Hati hendak dia berbuat baik, belum tentu kau menggawi. Tapi kalau hidayah Allah, nah anak jahat pun terjadi Pak. Sadar tiba-tiba. Mintalah pada Allah. Jadi jangan lupa ya Tuhan berikan aku hidayah. Ya jangan merasa misalnya ada Bapak juga aman. Belum tentu Pak. Karena apa? Ngaran iblis itu, nah ada iblisnya ada Allah. Selalu saja membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas pada jiwa manusia itu nah itulah ya ibadi wahai ini panjang padukan ini hadisnya hadis alang-alang juga biar cepatlah kita cepat sedikit agak panjang tapi ini inti sebenarnya lah yang menjadi renungan kita bersama. Ya ibadi wahai hamba-hambaku kullukum ja'iun illa man at'amtuhu imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku tiap-tiap engkau itu sebetulnya lapar karena kadang lapar kadang nyaman sambil minum orang kan suara apa nah habis sudah sekotak pendirit ya Pak. Engkau itu sebenarnya kata Allah lapar illa man at'amtuhu kecuali aku berikan makanan. Karena itu maka pastat imuni ut'imkum mintalah makanan padaku niscaya aku berikan makanan. Belum pernah melihatlah di YouTube tuh kadang-kadang suka juga bukan aneh-aneh tuh. Ibaratlah ada orang Pak ini roti gana halus. Oh itu panjang tuh Pak, anak makan bawa roti panjang tuh, orang berjalan mau makan tuh, berjalan, mengikuti roti anak makan, pas mengangkat tangan datang anjing, pok, diambilnya rotinya kelapasan, buka anjingnya, sarik kalau nih, orang nak makan roti dirabuti, anjing nggak pulang, maka dikejar lah itu Pak si anjing, kejar, sekali disasahi kagetnya melihat anjing itu tiba-tiba mendekati sebuah rumah. Di hadapan rumah ada seorang pengemis yang lumpuh duduk tidak berdaya. Anjing itu Pak menyuapi roti tadi dimakan lawan itu. Kada jadi sarik Pak. Allah memberi makan melalui anjing. Akhirnya hatinya luluh. Pergilah dia ke toko roti, ditukarakan saling banyakkan. Anjing yang tadi anak dipukul, dipusut-pusut, anjing yang luar biasa. Ada juga diceritakan dalam kitab itu ada seorang kaya raya, saudagar, melakukan perjalanan perdagangan, membawa barang banyak. Di tengah jalan, kebetulan lewat hutan, dirampok sama perampok. Diambil semua hartanya. Kemudian diikat di pohon dan tidak dikasih apa-apa. Dengan perhitungan pimpinan perampok ini paling seminggu mati nih karena diikat di situ, kada kau apa-apa lagi. Ternyata tiap hari datang burung membawa roti memberi makan lawan si orang kaya itu. Sampai ada yang datang menolong melepaskan talinya. Nah jadi selama masih ada napas insya Allah rezeki itu kan diberikan Tuhan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada juga orang kaya. Kalau orang India kan tuh sugih luar biasa. Sugih, hartanya banyak. Mensugih kan ada banyak harta, kada sugih deh. Artinya apapun bisa dia beli. Tapi dia diponis oleh dokter pengidap kanker yang sangat berbahaya. Dia mengatakan berapapun, hei dokter, aku akan bayar asal kau bisa sembuhkan aku. Tapi Tuhan takdirkan dia tidak. Apapun makanan yang disuruh Pak kada makan, liurnya kada tidak. Makanannya banyak, dicabut Allah sedikit aja rasa di dalam lidahnya kada kalau makan. Lalu apa artinya makanan banyak? Melihat orang benar kacar kali juga. Bahkan hendak melihat makan hendak muntah itu.
Nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Aku yang memberi makan itu, kata Allah. Mintalah makanan kepada aku. Ada orang yang gancang makan, makanannya nang kadada. Kenapa juga? Pada kalau lihat makanan, dua piring berjubung habis terus. Tapi ditakdirkan Tuhan makanannya kadada. Kada kalau makan juga. Ada orang yang makanannya banyak, tapi Tuhan cabut rasa di lidahnya. Kada kalau makan juga. Sampai sawo mantah kada kalau makannya, ya Pak. Saling luar biasa. Jadi yang beri makan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini terasa enggak minuman nih manis? Karena kita masih diberikan rasa di lidah, ya kan? Dikit aja tuh selesmaan kan. Sudah. Hilang rasa sudah. Sedikit aja Tuhan mengambil itu. Semua mekanisme dalam tubuh itu dijadikan Allah contoh. Makanya Allah katakan apa fi anfusikum apalatum sirun, dalam dirimu apa kau tidak perhatikan. Ada masuk, ada keluar. Itu harus normal. Masuk terus, kada keluar, apa jadinya? Itu Pak, ada orang operasi, maaf, hendak buang angin aja Pak, puluhan juta bayar. Hanya buang angin aja. Seminggu kada berkantut. Garing Pak. Kada kawa juga. Ya itulah Allah. Ngatur sudah. Masuk keluar harus seimbang stabil. Ya ibadi wahai hambaku kullukum arin illa man kasatuhu pastaksuni aksukum. Wahai hambaku, tiap-tiap engkau semua kamu itu sebetulnya maaf tidak berbaju, maaf bertelanjang. Illa man kasatuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Pastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian. Ini baju anu siapa namanya jualan ini, baju hirang-hirang ini siapa nih? Pak Dirut kah? Allah melalui Pak Direktur Utama. Nah itu hakikatnya gitu. Kalau kada tergerak hati siden, biar aja barang aja pakaian apa aja terserah aja, kita harus seragaman. Tapi tiba-tiba dibukakan hati pimpinan harus seragam, maka rata. Bunga sampai datang lihat no. Apalagi sampai takoreheng, nama rangut dan bunga apalagi takoreheng. Aku yang beri pakaian. Adakah di antara kita yang hadir lengkap sudah berbaju, bertopi, berkacamata segala, begitu lahir lengkap sudah adalah. Kalau bang di antara kita ada sudah tiba baju sudah, maka bunga sebenar begitu keluar berkacamata, bertopi, baju itu nah kayak cucu Pak Dirut no. Ada nggak? Tidak ada. Arin, kamu semua itu bertelanjang kata Allah. Aku yang kasih Pak. Bisa bandir lu? No, bisa bandir ya Pak. Nah bisa berpandir itu Pak, karena kan ada beberapa ekong bang. Begitu lahir sudah bisa berpandir itu banyak, ada beberapa. Kayak nagin kisahnya kita kepanjangan. Ini aja kisah panjangan ini bisa sampai maghrib punya tuntung. Tapi muka ada tuntung kalau membaca sebulan lagi pulang hadangnya. Ya ibadi wahai hambaku, bagusnya hadisnya bagus, itu firman Tuhan nih. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau itu siang malam begawi nang salah aja. Berdosa terus ikan tuh siang malam ada aja nang malah dosa gawian. Ujurlah. Hatikah nang kada bagus, matakah nang melelek-lelek orang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, karena itu mintalah ampun kepada aku. Siang malam itu gawean kamu berbuat nang dosa aja. Minta ampunlah kau kata Allah padaku, niscaya aku beri ampun. Jadi kita tuh diajarkan Nabi minimal 70 kali sehari istighfar itu nah. Sambil duduk kita aja astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Atau Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, boleh juga. Atau kalau anaklah orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah berikan ampunan padaku dan kedua orang tuaku, kasih sayangilah keduanya sebagaimana yang kasih sayangi aku waktu kecil. 70 paling minimal. Kalau Nabi 100, yang bagus 100 bang. Istighfar. Kalau diampuni Pak aman insya Allah. Karena Tuhan itu Maha Pengampun.
Oh ya ibadi wahai hambaku. Panjang benar kalinya lah. Innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau itu tidak akan bisa memudaratkan aku. Kalau pang supaya hapuk Tuhan kena karahawa. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai memudaratkan aku, kata Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan engkau tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepadaku. Jadi kita beribadat itu kadang untuk Tuhan. Tidak ada manfaat sekecil apapun yang didapat Allah dari ibadat kita. Semua yang diperintahkan Allah dan kita lakukan, yang manfaatnya itu didapat oleh kita sendiri. Coba itu yang kita anulah, supaya rajin tuh nah. Bila begawe, aku juga dapat. Allah tidak akan pernah mendapatkan sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, andai kata orang yang pertama dari kamu, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir di antara kamu, wa insakum, dari bangsa manusia, wa jinnakum, dan bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajin wahidin minkum, semuanya itu orang yang sangat takwa kepada Allah, setakwa-takwa orang yang paling takwa, ma zada zalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau sedunia ini mulai Nabi Adam sampai kiamat tenang, semua tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang maksiat, kecuali semuanya adalah taat. Tidak akan menambah kerajaan Allah sekecil apapun. Ini pernyataan Tuhan ini. Jadi jangan dikira menyamani Tuhan benar-benar kita beribadat, Allah tidak pernah mendapatkan apa-apa dari ibadat kita. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abdad qalbi rajin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Andai kata orang yang paling awal dari kamu sampai orang yang paling akhir, apakah dia manusia atau jin, semuanya jadi penjahat-penjahat, sejahat-jahat orang yang paling jahat di antara kamu. Seduniaan pada kata maunya taat lawan Tuhan. Mana kazazalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit juga pun. Jadi Allah itu tidak akan rugi kalau orang itu dosa maksiat. Nah rugi yang bersangkutan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Wahai hambaku, andai kata orang yang paling awal dari kamu sampai yang paling akhir, bangsa manusia dan bangsa jin, semuanya berdiri di satu bukit tertentu, lalu mereka meminta kepada aku. Ini berataan pada seduniaan mulai bahari zaman Nabi Adam sampai kiamat kumpul di satu tempat berdoa. Fa'ataitu kulla wahidan min mas'alatahu. Tiap orang kuberi sesuai permintaannya. Nih, minta apa anak nih? Minta sugih, kasih sugih. Minta jabatan, kasih jabatan. Minta kawin, dikawinakan. Semua setiap orang dikabulkan permintaannya. Mana kazalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang kumiliki sekecil apapun. Makanya minta aja Pak, Tuhan kan pernah kekurangan. Kalau pang berkurang kena milik Tuhan, tidak. Nah ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mihyatu idza ukhira bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Lautan Allah walaupun jarum tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada yang berkurang dari laut dengan adanya jarum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ini adalah amal-amalmu akan aku perhitungkan. Jadi Pak, kita dudukan ini nah, makin lapah kita makin diperhitungkan oleh Tuhan. Berapa kali sudah mengganti sila kan, berhunjur luput dia, baca ibuh luput dia. Kalau lawasan jangan membaca. Ya kan apakah dituntung belum kata tawa. Banyak yang dibaca kata kawa. Kena ada bayangnya sedikit 5 menit tuntung ada juga kena. Semua akan kuperhitungkan kata Allah. Summa uwafikum, lalu aku sempurnakan iyaha,
semua perbuatan baik itu. Jadi nanti ada hitungannya Pak, kita dudukan kayak ini. Nah, makanya saya bilang di awal kan terima kasih pimpinan sudah memprogramkan kita ini. Ya ini barang paling tidak yang kita dapatkan sebulan sekali untuk ini, itu akan diperhitungkan. Summa wafiyakum, aku sempurnakan nanti pahalanya. Nah ini ujungnya ada nih. Faman wajada khairan falyahmadillah, kalau dia mendapatkan yang baik dari apa yang dia lakukan itu, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah kawajul hadir. Yang terbaik kalau kada digerakkan Tuhan karena kau hadir di sini. Berniat sudah sebulan berdahulu, aku bulan kena hadir, belum tentu. Tiba-tiba ada tugas itu, tugas ini, macam-macam. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan yang tidak baik, jangan pernah menyalahkan siapapun kecuali salahkan pada dirimu sendiri. Nah, jadi Pak itu adatnya lah, kalau yang baik yang didapat, kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Kalau ada yang tidak baik, jangan pernah menyalahkan siapapun. Ada penegasan yang perlu lah. Allah tidak pernah menginginkan yang buruk kepada hambanya. Kalau kita ketemu yang buruk, itu pasti karena perbuatan kita sendiri. Cari aja, mesti ada kesalahan kita. Kenapa tiba-tiba aku begini? Kenapa aku menderita? Kenapa aku harus nangis? Kenapa harus sakit? Pasti karena kita salah. Allah tidak pernah ingin hambanya menderita. Sama lah kita misi anak, misi cucu itulah. Kita sayang dengan anak, sayang dengan cucu, tidak akan pernah ingin yang tidak baik. Tapi bahwa tiba-tiba anak itu merasa kita kurang baik, itu rasa dia. Ini ada juga kalau orang pernah cerita, kalau saking sayangnya orang lawan seseorang tapi menyakiti lawan yang disayangi. Sayang benar kayak lawan anak, kada boleh kemana-mana si anak. Padahal sayang lawan cucu, kada kau bergerak sama sekali cucunya. Keluar rumahnya ada boleh, tak kurung, maka dia seperti di penjara. Hana makan ini, kalau sakit parut, hana keluar, masuk angin, akhirnya dikurung pada dalam kamar, dipukul pulang, saya visitan 3 kapal aja mencungol lagi. Kenapa? Demi sayang. Pada si anak maka anak juga main-main segala macamnya. Bisa jadi macam itu. Sayang, tapi wujudnya tidak menyenangkan kepada orang yang disayangi. Yang penting kita jangan sampai menyalahkan kepada siapapun kalau ada yang tidak baik kecuali pada diri kita sendiri. Nah contoh Haji Muhammad sudah. Ini mah ancep membaca sudah kayak apalagi untuk awal lagi nah. Sebutin hadis yang kedua. Mana nak berganti kok ini ada asisten dengan aja. Jadi artinya bila aja Pak Haji Muhammad menggantikan siap. Nah itu. Ya hadis kedua ini biar kita sambung nanti. Jadi intilah maaflah ini agak panjang sedikit. Kenapa? Karena hadis ini bagus sebenarnya. Saya tidak bisa memberi komentar panjang karena waktu terbatas. Mudah-mudahan sekecil apapun itu jadi renungan kita bersama. Bahwa ternyata Allah sangat cinta dan sayang pada kita. Maka diberikan informasi pendahuluan tentang inilah sesungguhnya yang Allah lakukan dan inginkan pada kita semua. Ala hadiniyah wa likulinatin salih wa hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.